gue dapet tugas sejarah nih tentang Retas Mangho. Gue ngerti, ceritain dong. Ya lo, gitu aja masa nggak bisa sih? Sinilah gue ceritain. Jadi, Huang Ho itu merupakan peradaban tertua di Cina. Untuk artinya sendiri nih, lu bisa lihat di sana, sebelah kanan gua. Artinya itu Sungai Kuning. Mengapa dia warna kuning? Karena dia bawa lumpur kuning. Untuk letaknya sendiri, lu bisa lihat di atas gua nih. Peradaban Huang Ho menggunakan tulisan bergambar atau yang disebut dengan piktograf, yaitu menggambar suatu lambang yang memiliki suatu arti. Sistem penulisan ini sudah dikenal sejak 1500 sebelum Masehi dan dituliskan di atas kulit penyu atau bambu. Pertanian pada masa Huang Ho meliputi penanaman gandum, teh, padi, jagung, dan juga kedelai. Pertanian ini telah dikenal sejak 5000 sebelum Masehi. Ketika pemerintahan dinasti Qin, sistem pertanian intensif diterapkan dengan cara menggunakan pupuk untuk pertanian, menerapkan sistem irigasi yang lebih baik, dan juga memperluas lahan pertanian. Pada masa peradaban Huang Ho, berkembang ilmu astronomi yang berupa sistem kalender Cina. Sistem kalender Cina ini digunakan untuk membantu sistem pelayaran, pertanian, dan pergantian musim. Lalu berkembang pula teknologi seperti pengolahan logam, yang digunakan untuk membuat perabot, senjata, alat pertanian, dan pertambangan seperti pertambangan batu bara, besi, timah, emas, dan tembaga. Pada masa pemerintahan dinasti Tang, muncul seniman puisi kuno yang terkenal seperti Li Taipo, Tu Fu, dan Wang Wei. Lalu ada beberapa kesenian lainnya seperti yang pertama seni lukis, keramik, kuil, istana, dan yang paling terkenal di dunia yaitu tembok Cina. Sistem pemerintahan di Huang Ho menggunakan sistem kedinastian yang mengangkat raja sebagai pemimpinnya. Ada dua tipe pemimpin, yaitu feodalis dan unitaris. Feodalis meletakkan raja sebagai utusan dewa langit yang sakral, sehingga tidak ikut campur dalam urusan kenegaraan. Sedangkan unitaris menganggap raja sebagai kekuasaan tertinggi dalam suatu pemerintahan, sehingga ia memiliki kekuasaan untuk mengatur pemerintahan tersebut. Pemerintahan dimulai dari dinasti Shang pada tahun 1700 sebelum Masehi. Dinasti ini sudah mengenal tulisan. Lalu setelah kekaisaran bergulir, muncullah dinasti Zhou sebagai zaman 1000 filsafat yang terdapat 4 filsafat besar di dalamnya. Lalu dinasti Qin yang membangun tembok-tembok pertahanan yang akhirnya digabungkan menjadi tembok yang sangat panjang yang sekarang dikenal sebagai The Great Wall of China. Dinasti Qin ini juga menjadi asal-usul nama China. Selanjutnya, dinasti-dinasti terus berperang karena belum ada yang bisa menyatukan Cina kembali. Namun akhirnya pada tahun 589 Masehi, dinasti Sui berhasil menyatukan Cina kembali. Namun, karena kekuatan militernya yang masih rapuh, dinasti Sui dapat tergulir dengan mudah oleh dinasti Tang, sehingga masa pemerintahan dinasti Sui pun relatif pendek. Pada dinasti Tang, masuklah agama Islam ke Cina, dan juga berkembang seni syair. Setelah itu, dinasti-dinasti terus berperang kembali, dan akhirnya dinasti Yuan datang dari Mongol untuk menyatukan Cina kembali. Dinasti Yuan adalah pemerintahan asing pertama yang memerintah di Cina, yang akhirnya tergantikan oleh dinasti Ming. Setelah pergantian dinasti secara terus-menerus, akhirnya peradaban Huang Ho ini runtuh dan digantikan menjadi sistem pemerintahan republik yang dipimpin oleh presiden. Ketika terjadi Perang Dunia, Taiwan melepaskan diri membentuk negaranya sendiri dan akhirnya Republik Cina tanpa Taiwan dinamakan sebagai Republik Rakyat Cina seperti yang kita kenal sekarang dengan sebutan RRC. Filsafat di Huang Ho berkembang pesat pada masa pemerintahan dinasti Zhou, sehingga masa dinasti Zhou disebut sebagai zaman 100 filsafat. Ada 4 filsafat utama di Huang Ho, yaitu yang pertama Konfusianisme. Konghucu mengajarkan moralitas pribadi dan moralitas pemerintahan yang baik.
Yang kedua adalah Taoisme yang diajarkan oleh Lao Tzu untuk mencapai kesempurnaan. Yang ketiga ada legalisme yang diajarkan oleh Li Si bahwa manusia itu jahat dan hanya akan baik jika ditegakkan oleh hukum. Dan yang keempat ada Mohisme oleh Mo Tzu, namun Mohisme ini kalah bersaing dan akhirnya tidak digunakan lagi. Nah, jadi kira-kira peradaban Wang Ho itu kayak gitu. Oh my god, you're so beautiful. Woi, Putren, lanjut. Aduh. Oh, iya, lanjut. Pengaruhnya bagi dunia adalah seperti peninggalan tembok Cina yang menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia. Panjangnya mencapai 21 km dan sekarang menjadi objek wisata yang menarik perhatian orang di seluruh dunia. Wang Ho juga menyebarkan kepercayaan Konfusianisme, Taoisme, kepercayaan tentang nasib, serta Yin dan Yang. Wang Ho menyebarkan pula ilmu pengobatan ramuan herbal, serta akupuntur yang banyak digunakan sebagai ilmu pengobatan saat ini. Wang Ho juga menyebarkan agama seperti agama Hindu, Buddha, Islam, Kristen, dan Katolik. Nah, jadi kira-kira itu pengaruh Wang Ho bagi dunia. Dih, malah tidur nih anak. Gue tinggalin lah. After all this time, this civilization comes to an end. One, 9, 1, 2. Chinese dynasty's control and ended name problems. Wang Ho has fallen. Oh, I just wanna take you anywhere that you like. We could go